Assalamualaikum Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kita akan memperbincangkan sepak bola dari luar negeri ya, biar rame luar negeri lah, dalam negeri mah can mulai wae teh lieur lah. Jadi luar negeri kita akan ke Italia, membahas AC Milan yang musim lalu ada di posisi 2 dan sekarang lagi getol-getolnya belanja pemain. Mereka ingin mengudeta tetangganya Inter Milan yang musim lalu jadi juara. Saya tidak sendiri, Tribuners. Ada rekan saya, Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam. Sehat, Bang Opik? Sehat, Alhamdulillah, Bung Denny. Ya, harus sehat. Kita bicara bola, Ya, olahraga, harus sehat. harus sehat. Ya. Supaya memberikan energi positif juga ya, Bung Denny ya? Nah, gitulah. Betul. Kemudian kita ke Italia nih. Siap. Kan kemarin kita ke Inggris, udah ke Inggris ya. Kita Kita membahas MU. Sekarang kita ke Eropa aja Italia. lah, walaupun belum pernah ke sana, Pik. Ada tur virtual sekarang kalau mau. Iya, benar. Kita ke Eropa, ke Italia, ada AC Milan nih yang lagi jor-joran sepertinya Bung Denny. Ya. Mereka udah belanja sekian cukup banyak pemain dan mempermanenkan pemain pinjaman seperti siapa sih back asal Chelsea, Taurito, dan juga mereka sudah mendatangkan Giroud dan kiper dari Liga Prancis. Nah, menurut Bung Denny, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh AC Milan dengan mereka merekrut banyak pemain di musim ini gitu? Ya, Milan punya ambisi untuk mengembalikan nama besar mereka gitu, Bung Opik. Ya. Karena dalam beberapa tahun ini kan menurut saya Milan belum menemukan lagi masa kejayaannya, Pik. Nama besar Milan tuh agak-agak sekarang agak-agak di bawah Juventus gitu, Pik. Apalagi sekarang yang juaranya kan Inter ya. Iya, musim kemarin yang juaranya Inter. Tetangganya gitu lah, tetangga Milan gitu kan. Di Lelewe panas. Iya, lebih panas gitu karena jadi Milan belum menemukan ketika zamannya Maldini, terus apalagi zamannya si Basten dia masih Gullit, Raikkan di sana, Pik. Dan ini walaupun udah belanja banyak, Milan juga kayaknya menurut saya masih harus membuktikan gitu dalam kompetisi tahun ini. Apakah mereka masih klub yang gede, berkualitas? Kalau kaya mah pastilah duitnya karena belanja banyak. Tapi yang susah itu membuktikan bahwa belanja pemain yang ini benar-benar akan membentuk dan mengembalikan masa kemasan Milan. Dan saya belum melihat ada yang lebih gitu, Pik, di Milan, Pik. Iya. Kalau menurut saya. Kalau melihat kiper ya, Bung Dav ya, kan Donnarumma di Timnas ya. Ya, timnas terus dia dibajak lah ke PSG istilahnya karena tidak mau menandatangani kontrak. Ya, dia sebagai penggantinya ada Mike Maignan. Tapi memang kalau saya pribadi melihat saya sih Mike Maignan teh gitu. Dengan Opik juga bertanya-tanya. Sejauh apa kehebatannya dibanding Donnarumma? Kalau menurut Bung Dav sendiri gimana? Ya itulah masih harus ada pembuktian, Pik. 1, 2, 3 pertandingan lah. Kalau dia juga masih jadi kiper utama gitu, Pik. Jangan sampai misalnya karena Milan juga nggak memburu kiper-kiper yang punya nama kemarin, misalnya yang beredar di Piala Eropa kemarin, Pik, kan pada bagus-bagus semua gitu, Pik. Atau ngambil misalnya dari mana, misalnya si De Gea udah nggak terlalu bagus di MU, bawa gitu kan, Pik. Itu mah kita masih ada premnya sebagai penonton gitu, mana yang kekuatan dan kelemahan pemain-pemain besar ini. Tapi kiper-kiper baru
Milan ini juga memang harus dibuktikan gitu, Pik. Ya. Ya dia mungkin harus dikasih kesempatan dulu, tapi kayaknya diplot sebagai pemain inti oleh Stefano Pioli, Bung Naf. Dan harus gitu. Kalau udah belanja ya kita tunggulah, Pik. Kita tunggu dan artinya ketangguhan kiper tuh juga ditopang deretan pemain-pemain belakang gitu, Pik, backnya, Pik, untuk satu tim itu, Pik. Ya. Dan di Milan sekarang memang posisi pemain belakang udah komplit gitu, Pik. Termasuk masuknya si ini yang Tomori ini, Pik, di Chelsea, Pik. Fikayo Tomori ya. Ya. Dan kalau saya lihat Milan juga kalau misalnya mendatangkan Giroud itu walaupun datang dari Arsenal ya. Itu bukan sebagai striker yang punya tenaga gitu, Pik. Bukan kayak Suarez atau kayak si Ronaldo atau siapa gitu, Pik. Iya. Dia tuh cenderung agak ya tipikal Prancis mungkin, Pik, kayak si Benzema gitu, nggak terlalu ngotot sek gitu. Ya, kalau saya mungkin ngelihatnya buat cadangan Ibrahimovic mungkin, Bung Daf. Karena mungkin secara ini masih jadi cadangan gitu ya, Pik ya. Iya, karena mungkin secara ini masih mengandalkan Zlatan Ibrahimovic sebagai inilah goal getternya Milan di musim ini gitu. Jadi ya, artinya Ibrahimovic sepuh, Giroud oke sepuh gitu, Pik. Nah, emang Nuji 38 tahun, Nuji 34. Nah, itu artinya nggak membeli yang misalnya bisa menggeser posisi Ibrahimovic misalnya gitu, Pik. Ya gitu kan. Artinya kekuatannya masih bisa dikatakan kekuatan yang tahun kemarin gitu. Kalau misalnya Giroud sekarang masih jadi bempernya Ibrahimovic gitu, Pik. Iya. Ya artinya kekuatannya masih bertumpu pada Ibrahimovic, terus si Mandzukic masih di situ ya. Mandzukic sudah nggak kayaknya, Bung Daf. Ya kalau misalnya itu ada pemain di situ masih tua-tua gitu, Pik. Iya. Walaupun memang kemarin prestasi untuk runner up juga tidak bisa dianggap sebelah mata gitu, Pik. Mereka bisa lolos ke ya sebagai posisi runner up ya. Iya, artinya ya Stefano Pioli masih akan meramu Giroud, Ibrahimovic. Terus ada Diaz juga di tengah sekarang, Pik ya, dari Madrid, Pik. Iya, Brahim Diaz. Nah, mudah-mudahan juga si Diaz ini bukan hanya mengawal lapangan tengah, tapi juga bisa menjadi pencetak gol untuk Milan ketika pemain-pemain depannya agak mandul oleh back lawan gitu, Pik. Itu menurut saya, Pik. Saya malah si Diaz ini diharapkan bisa menopang si Ibrahimovic gitu, Pik. Memang kalau ngelihat komposisi pemain sih, AC Milan teh kuat di tengah gitu. Nyambung dapnya ya kayak ada Brahim Diaz, ada si Kessi meskipun kehilangan Hakan Calhanoglu yang pindah gratisan, tapi ngelihat lini tengah Milan memang cukup bagus. Jangan-jangan Pioli punya strateginya di situ memperkuat lini tengah. Tapi ya ketika ada kesempatan untuk maju mencetak gol ya memaksimalkan hal tersebut gitu ya, Bung Yafda. Ya harus punya itu, Pik lah. Jangan lini tengah yang bertahan kok, tapi ya juga yang bisa merangsek ke depan gitu, Pik. Bukan hanya mengamankan lini tengah dan memberi assist gitu, Pik, tapi juga kudu nekat gitu, Pik. Lini tengah nanti misalnya pemain depannya gempor wae, manehna kudu harus gitu, Pik.
Tah si Dias eta singana nu diharapkan ku si Pioli kadinya pik. Ya. Baduka kaharep gitu. Hah? Susuruduk kaharep gitu nya. Gitu kudu namanya kitu. Ya. Berat gitu lamun lamun lini tengahna teu siga Ronaldo di Juventus gitu pik. Hmm. Aya eta mah kan ku si hiji ku eta oge kan pemain tilu teh rada gempeur pik. Ya. Iya Ronaldo. gitu. Hmm. Nah, Bung Daf kalau ngelihat komposisi yang sudah ada sekarang bakal bakal seperti apa atau bakal finish di mana di urutan berapa gitu AC Milan di musim depan. Meskipun memang eh, sekarang juga Inter Milan sedang agak goyah karena ditinggal pelatih, tapi materi pemainnya tidak terlalu banyak berubah mungkin. Terus ya Juventus juga sepertinya tidak banyak melakukan perubahan komposisi pemain gitu, Bung Daf. Kalau soal nanti finish di mana gitu ya pik, saya kira Mm-mm. masih bisa diraba-raba, tapi yang pasti Milan ini akan tetap menjadi tim-tim yang pantas harus diperhatikan gitu pik. Mm. Milan masih akan menjadi tim-tim yang meramaikan Bursa di juara papan ya, atas gitu calon pik. juara. Mm. Di papan atas gitu di 4 besar lah gitu lah. Mm. Juve, Inter, Milan gitu dan AC Milan ini satu lagi siapa nanti mungkin bisa kita cari. Mm. Tapi dengan berbekal prestasi kemarin, Milan akan menjadi bukan sandungan ya, akan menjadi tim yang menggoyah kemapanan tim juara Juventus, kemarin dah. Juventus dan Inter Juventus berarti ya. atau Mm. Inter dan kawan-kawan itu menurut saya harus juga apa mulai memandang agak gentar kepada Milan tahun ini, Pik. Mm. Dengan pemain-pemain yang datang gitu. Mm. Walaupun yang datang Giroud juga sudah tua gitu, Pik. Iya, ya. Mm. Tapi kalau ngelihat catatan yang tadi berarti memang lini depan yang masih harus diperhatikan oleh Pioli kalau misalnya memang ingin gacor lah gitu di musim depan ya, Bung Davi? Kalau menurut saya harus ada gebrakan di situ, Pik. Hmm. Kudu aya pemain anu bisa nyingsieunan batur gitu, Pik. Hmm. Kalau menurut saya, Pik. Yang Messi kan gitu kan, sieun gitu. Dikawal ku opat oge anu bek batur teh kan gempeur, Messi, Ronaldo, ya, ya. Hmm. Suarez gitu, Pik. Saya mah Ya, ya. resep pemain-pemain anu seserbetan gitu, Pik. Hmm. Messi oke teu seserbetan tapi teknikan kan moal aya nu nandingan gitu kan. Ya. Ronaldo, Suarez gitu kan. Hmm. Jadi ya mudah-mudahan kalau menurut harapan saya bukan menurut saya, harapan saya masih bisa kalau misalnya transfernya belum ditutup, ada pemain yang didatangkan gitu, Pik, khususnya di lini depan Ya. untuk Milan gitu, Pik. Hmm. Karena Liga Italia sendiri cukup ketat musim kemarin, bahkan Sampai ya, pertandingan terakhir kan? ya pertandingan terakhir menentukan untuk apa Liga Champion sangat ramai lah sampai Rame, Juventus rame. istilah nama Sion oke itu lolos ke Liga Champion. Ya itu kan. Akan Makanya rame lah. Milan Milan masih juga masih menurut saya wajib ditunggu gitu, Pik, gebrakannya, Pik, tahun ini, hmm, Pik. siap siap ya Itu. itu saja mungkin Bung Daf perbincangan Siap, kita Bang kali Pik. ini ya. Ya, Hmm. siap, Bang Pik. Ya itu Tribuners perbincangan kita kali ini di Bincang Bola. Kami tadi membahas AC Milan yang ya musim ini mereka sudah membeli hampir 6 pemain baru untuk memperkuat dari lini belakang, dari kiper sampai lini depan. Ya mereka harapannya tentu ingin jadi juara, mengudeta tetangganya Inter Milan yang musim lalu jadi Scudetto Italia. Tribuners, sekarang masih zaman pandemi, jangan lupa jaga protokol kesehatan, selalu lakukan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan jika sudah beraktivitas, jangan berkerumun, dan jika bisa jangan keluar rumah. Selamat malam.